Saudara TNI Angkatan Laut mengirim bantuan logistik kepada warga terdampak banjir dan juga longsor di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Warga Kampung Duran Aceh Tamiang ini saudara langsung berkumpul ketika bantuan logistik tiba dari TNI Angkatan Laut. Bantuan berupa beras, mie instan, biskuit, air mineral dikirim menggunakan helikopter pada Kamis kemarin. Tidak hanya bantuan udara saudara, korban bencana banjir bandang di Aceh juga mengambil bantuan yang disediakan di KRI Dr. Suharto yang ada di perairan Aceh Tamiang saudara. Dengan menggunakan perahu, warga membawa bantuan berupa bahan pokok dan juga alas tidur untuk dibagikan kepada korban banjir. Sudah ada yang hitung. Bang, diatur yang bagus bang, dihitung ya. Tidak hanya bantuan logistik saudara, TNI AL juga membuka posko layanan kesehatan di KRI Dr. Suharto, perairan Aceh Tamiang Aceh. Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL melalui KRI Dr. Suharto membuka pelayanan kesehatan dan menangani warga yang menjadi korban bencana alam di Aceh. Sebab akibat banjir bandang dan juga longsor bukan hanya mengakibatkan aliran listrik yang padam, akses jalan yang terputus, tetapi juga membuat layanan kesehatan terganggu. Lebih lengkap soal bantuan yang diberikan oleh TNI Angkatan Laut, kita berbincang dengan Kolonel Laut Afif Yuhardi selaku dan Satgas Gul Bencal TNI AL yang ada di Sumatera. Selamat petang, Pak Kolonel. Selamat petang, Mas. Ini kalau kita lihat bantuan yang diberikan oleh TNI AL tidak hanya bantuan udara begitu, tapi ada KRI Dr. Suharto yang disediakan untuk memberikan bantuan. Ini seperti apa bantuan yang diberikan kepada korban bencana banjir bandang di Aceh oleh TNI Angkatan Laut? Untuk TNI Angkatan Laut, di samping memberikan bantuan bencana alam di Aceh, kita juga di Pantai Barat, di Sibolga, terutama untuk di Aceh kita saat ini fokus di perairan Tamiang. Kita mengirimkan bantuan lewat udara maupun kapal. Kapal-kapal itu namun karena di Aceh Tamiang saat ini tidak dapat disandari kapal, jadi kita menggunakan lego jangkar dan mengirimkan kapal-kapal kecil yang dari masyarakat dan dokter rumah sakit kita buka rumah sakit pelayanan kesehatan di KRI Suharto. Dan ini sembari visual yang juga kami tampilkan nih Pak Kolonel, ini warga berarti menggunakan perahu ya, perahu mereka merapat ke KRI Dr. Suharto untuk mengambil logistik untuk dibagikan. Ya, warga-warga di samping itu kita juga dari KRI Suharto juga menurunkan kapal KRI Suharto, kapal kecil, boat ambulan kapal dan LCU untuk mendistribusikan bantuan. Namun masyarakat sangat antusias sekali sehingga mereka menggunakan perahunya untuk merapat ke kita dan mengambil sembako. Namun dengan bantuan dari Pos Angkatan Laut di Tamiang dapat mengatur distribusinya secara baik. Jadi warga sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya kapal rumah sakit yang hadir di Tamiang. Karena informasi terakhir Tamiang pelayanan kesehatannya lumpuh sehingga dengan adanya kapal rumah sakit yang berada di perairan Tamiang kami harapkan bisa sangat membantu sekali untuk warga di perairan di wilayah Aceh Tamiang tersebut. Iya, layanan kesehatan yang terputus akhirnya rumah sakit kapal rumah sakit ini yang akhirnya diterjunkan dan memberikan bantuan. Seperti apa pelayanan dan bantuan yang diberikan? Bagaimana kondisi para pengungsi yang akhirnya mendapat bantuan kesehatan dan pengobatan dari KRI Dr. Suharto ini? Untuk kita menurunkan tim kesehatan Mas dari Marinir Kesehatan Batalion Kesehatan dan dari KRI Suharto, kapal juga turun ke darat. Kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan memberikan pengobatan di wilayah Tamiang. Namun bila ada yang tidak dapat ditangani dan harus rawat jalan,
kita kirim ke kapal KRI Suharso untuk melaksanakan penanganan lebih lanjut, di mana KRI Suharso ini kapal rumah sakit yang cukup lengkap, tersedia ruang operasi dan seperti rumah sakit. Jadi Suharso ini siap untuk dijadikan rumah sakit bila rujukan rumah sakit bila untuk ditangani lebih lanjut. Dan ini tentu sangat membantu warga yang mengalami luka di sana. Bisa digambarkan kepada kami, Kolonel Afil, seperti apa kondisi warga di sana, terutama yang mengalami luka-luka? Siap. Di sana kebetulan di samping yang luka-luka ada karena terendam banjir dan terdampak banjir yang cukup besar. Kami dengan Batalion Kesehatan Marinir dan tim kesehatan TNI Angkatan Laut baik dari kapal maupun dari pusat kesehatan Angkatan Laut, kita membantu membawa peralatan pengobatan secara mobile. Jadi kita seperti mengirimkan, kita proaktif Mas ke masyarakat, sehingga karena tiapnya di tempat-tempat yang berbeda-beda, namun bila dinilai oleh tim dokter perlu pelayanan lebih lanjut, kita akan evakuasi ke kapal lewat kapal bot rumah sakit atau lewat evakuasi udara, Mas. Rata-rata kondisi mereka mengalami sakit apa? Sementara ada yang penyakit bawaan, ada yang luka-luka patah tulang ringan, masih bisa dihandle di kapal rumah sakit, dan ada juga yang penyakit bawaan jantung dan infeksi saluran pernafasan, tapi kita bisa ditindaklanjuti di kapal rumah sakit ini. Baik, kemudian tadi juga TNI AL juga menerjunkan bantuan menggunakan jalur udara begitu. Ini daerah mana lagi nih yang masih menjadi target dari TNI AL, mengingat lokasi tersebut masih terisolasi dan belum bisa diakses bantuan lewat jalur darat? Saat ini bekerja sama dengan Kodairau 1 di Aceh ini, kita Kodairau 1 sudah membuka pos di Tamiang, namun di Tamiang ini memang masih, selain di Tamiang ada daerah Langsa dan sampai Lok Somawe yang akan kita jadikan target operasi dan bakti kesehatan selanjutnya, Mas. Berbincang dengan korban bencana di sana, mendengarkan keluh kesah mereka, apa yang paling mereka butuhkan saat ini, Pak Kolonel? Baik, saat ini karena banjir, Mas, kemarin kami sempat turun ke sana menggunakan heli. Kami berbincang dengan mereka. Yang pertama kebutuhan pokok, Mas, kebutuhan pokok karena terputus mereka butuh. Selanjutnya alat kesehatan dan air bersih. Air bersih itu karena saat ini mereka air bersih tercampur dengan lumpur, sehingga perlu air bersih. Kemarin kita drop juga minuman botol dan yang selanjutnya alat-alat kebersihan. Dan kami perhatikan di situ masih banyak kayu-kayu yang menghalangi jalan, mungkin perlu alat-alat berat untuk mengatasinya, Mas, dan untuk pembersihannya. Baik, doa kami bersama, dukungan kami bersama untuk TNI AL dan juga tim gabungan yang lain-lain yang saat ini terus berupaya memberikan bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Terima kasih Kolonel Laut Afif Yuhardi dan Satgas Gul Bencal dari TNI Angkatan Laut di Sumatera telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.